Hai guys, buat kalian yang belum kenal aku, kenalin nama aku Ria Ananda. Dari kecil aku dipanggil Dara dan sekarang aku dipanggil Minda. So, selamat datang di Minda Dara. Seperti biasa, pertama-tama aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Nah, di video sebelumnya aku udah bercerita mengenai kehamilan dengan kondisi hiperemesis gravidarum. Kemudian aku juga udah bahas mengenai bagaimana cara agar melahirkan cepat dan mudah. Dan yang sekarang aku akan bahas mengenai fase menyusui. Nah, yang di sini aku akan bahas yaitu bagaimana cara mengatasi jika payudara kalian itu bengkak atau jika kalian memiliki kondisi yang lebih parah yang disebut dengan mastitis. Nah, kalian wajib nonton video ini sampai selesai, jangan di skip karena nanti kalian akan ketinggalan informasi penting di dalamnya. Oke, aku rasa seluruh ibu di dunia ini sejak hamil pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Salah satunya itu dengan memberikan ASI eksklusif jika bisa selama 2 tahun. Tapi terkadang ada kondisi di mana ibu harus mengalah demi kebaikan bersama, seperti yang aku alami. Jadi aku itu mengalami payudara yang membengkak parah sehingga mengeras seperti batu, atau kondisi aku ini biasanya disebut dengan mastitis. Apa itu mastitis? Apa itu mastitis? Mastitis itu adalah kondisi payudara yang membengkak karena adanya infeksi atau karena adanya penumpukan ASI yang disebabkan payudara yang tidak disusui dengan baik. Nah, ciri-ciri payudara mengalami mastitis itu diantaranya payudara mengalami pembengkakan, kemudian berwarna kemerahan hingga mengkilap, terus ibu mengalami demam, meriang, dan payudara itu mengeras hingga seperti batu. Nah, jika kondisi itu dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi abses payudara atau payudara itu akan bernanah hingga jika semakin parah kondisinya itu harus dioperasi. Oke, sebelum aku kasih tips ke kalian bagaimana cara mengatasi payudara yang membengkak dan bagaimana cara sembuh dari mastitis, nah aku akan ajak kalian dulu flashback pengalaman aku melewati masa-masa mastitis. Nah, setelah lahiran aku itu diberikan waktu untuk melakukan IMD dengan anak aku, tapi anak aku itu justru tidur, teman-teman. Jadi dia tidak mencari puting, tapi dianya malahan tidur. Nah, keesokan harinya payudara aku kan udah ngeluarin ASI ya, tapi kendalanya aku dan anak aku itu belum bisa menemukan posisi yang tepat untuk pelekatan yang baik. Jadi payudara aku itu udah mulai membengkak karena ASI-nya tidak dikeluarkan, dan akhirnya disiasati dengan memberikan ASI untuk anak aku itu dengan sedotan. Nah, di hari kedua, jadi aku bilang tuh sama perawat kalau aku belum bisa melakukan perekatan dengan anak aku. Jadi akhirnya aku diajarin oleh perawatnya langsung. Setelah diajarin, tapi ternyata masih gagal, teman-teman. Jadi aku sama anak aku itu sama-sama belum bisa mencari posisi yang tepat gitu ya. Akhirnya masih tuh hari kedua anak aku masih minum ASI aku itu dengan sedotan. Nah, di hari ketiga itu kita udah pulang ke rumah, anak aku itu nangis kenceng karena namanya anak cowok itu kata orang perlu jumlah ASI yang lebih banyak. Jadi sedangkan dia hanya minum dari sedotan, itu kan mungkin tidak sebanyak dengan apa yang dia perlukan. Jadi dia nangis kenceng, mungkin kehausan, kelaparan. Akhirnya aku beli pompa, akhirnya ASI aku dipompa, dimasukin ke botol, terus anak aku minum. Nah, dari situ kesalahannya itu aku menggunakan botol. Biasa harusnya itu lebih baik itu menggunakan sedotan ataupun dengan sendok gitu ya, teman-teman.
Jadi aku itu salahnya aku langsung menggunakan dot dan membuat anak aku itu jadinya bingung, puting, karena sama sekali anak aku itu sampai hari ketiga itu belum langsung nete ke aku, tapi dengan sedotan dan dengan dot. Nah setelah anak aku minum pakai dot, dia udah nggak nangis lagi, tapi aku jadi mulai demam karena payudara aku mulai semakin membengkak. Karena sebaik-baiknya pompa itu lebih baik payudara kita itu dihisap langsung oleh bayi. Nah tapi kondisi itu tidak terlalu aku rasakan karena mungkin aku terlalu happy gitu ya dengan anak aku, jadi sakitnya di payudara itu tidak aku terlalu rasakan. Sampai di hari kelima aku harus bawa anak aku kontrol ke dokter dan ternyata badannya itu menguning teman-teman. Seluruh badannya itu udah kuning. Jadi setelah dicek di lab ternyata nilai bilirubin anak aku itu tinggi. Nah terpaksa tuh anak aku harus dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Nah di rumah sakit itu kita tidak bisa standby 24 jam di sana. Jadi kita hanya bisa datang itu sesekali di jam besuk untuk langsung coba menyusui anak, dan di jam-jam lainnya itu kita hanya bisa kasih anak kita susu yang udah dibekukan. Jadi nanti pihak rumah sakit yang beri susu itu di dalam dot gitu ya, jadi anak kita itu langsung nyusunya pakai dot. Nah dari situ anak aku semakin jauh dari yang namanya puting, jadi dia semakin akrab dengan dot teman-teman. Jadi semakin akrab dengan dot dan dia sama sekali nggak mau minum susu langsung di aku, karena kayak itu tadi, dia tidak pernah kenal dengan yang namanya puting teman-teman. Di rumah sakit aku cerita tuh sama konselor ASI bagaimana kondisi payudara aku, dan aku bilang kalau anak aku itu belum sama sekali pernah nyusu langsung di aku. Jadi konselor ASI itu bersama perawat-perawat yang lain ngecek kondisi payudara aku dan mereka syok teman-teman. Ternyata payudara aku itu udah membatu. Jadi payudara aku itu udah keras banget teman-teman seluruhnya. Jadi dua sisi payudara aku itu udah seluruhnya membengkak, terus mengeras seperti batu, dan mereka akhirnya berinisiatif untuk membantu. Akhirnya aku disuruh tunggu di ruangan khusus. Mereka bantu aku untuk masas payudara. Jadi mereka masas payudara aku, terus dikeluarin asinya dikeluarin gitu supaya tidak terlalu membengkak. Tapi mereka lagi-lagi syok, ternyata payudara aku itu udah parah. Jadi meskipun udah dikeluarin, udah dapat berbotol-botol air ASI aku itu, tapi payudara aku itu tetap membengkak. Biasanya menurut mereka payudara setelah dimasas dan diperah gitu, dikeluarkan asinya itu sedikit melunak, tapi di aku itu ternyata enggak sama sekali, tetap keras seperti batu. Padahal mereka itu bertiga. Jadi kalian bayangin 3 konselor ASI masas payudara, yang rasanya itu sakit banget teman-teman. Aku nangis-nangis dan mereka berulang kali minta maaf karena harus buat aku nangis kayak gitu karena sakitnya luar biasa. Tapi mereka bilang ini demi kebaikan aku, untuk membantu aku. Ya udah aku ikhlasin aja, bagaimana sakitnya itu aku ikhlasin. Tapi ya gitu lagi teman-teman, belum bisa berhasil. Akhirnya aku disarankan untuk lihat 2-3 hari ke depan. Kalau kondisinya masih dan semakin parah, aku disarankan untuk stop produksi ASI. Nah meskipun konselor ASI udah nyaranin aku buat stop produksi ASI, tapi tekad aku buat bisa ngasih anak aku ASI eksklusif itu masih kuat teman-teman. Jadi aku masih terus pompa. Jadi karena payudara aku itu mengeras seperti batu, jadi meskipun udah dipompa setengah jam lagi dia keras lagi, belum setengah jam nanti dia keras lagi, kayak gitu terus menerus sampai aku itu semakin parah kondisinya. Aku demam, meriang, gak bisa kena air sama sekali. Kemudian
aku nggak bisa gerakin tangan. Kalian bayangin, itu hal yang paling sedih buat aku, karena dengan aku nggak bisa gerakin tangan, otomatis aku nggak bisa gendong anak aku, nggak bisa gantiin popok, nggak bisa ngurus anak aku gitu ya, karena untuk gerakin tangan aja aku kesulitan, kesakitan, apalagi aku harus ngurus anak gitu. Nah, jadi itulah yang membuat aku kepikiran, aku sepertinya memang harus mengalah dan memang harus mendengarkan omongan konselor ASI itu. Jadi aku akhirnya memutuskan untuk menghentikan produksi ASI aku. Meskipun sebenarnya aku berat banget ya teman-teman, karena dari awal, dari aku hamil itu aku benar-benar ingin banget nyusuin anak aku sampai 2 tahun. Tapi ternyata di umur anak aku yang baru beberapa hari, aku udah harus menghentikan langkah aku untuk memberikan anak aku itu ASI eksklusif, dan aku harus mengalah, aku harus menghentikan produksi ASI. Nah, jadi aku itu mau hentiin produksi ASI supaya aku bisa sembuh dan bisa ngurus anak aku sendiri seperti ibu-ibu lainnya. Tapi ingat ya teman-teman, aku sama sekali nggak nyaranin kalian buat hentiin produksi ASI. Nah, aku hentiin produksi ASI ini karena memang sudah disarankan oleh konselor ASI. Jadi aku udah konsul dengan konselor ASI, dan ini juga dilakukan supaya aku bisa sembuh, dan juga karena anak aku udah bingung puting, jadi memang ya udah aku harus ikhlas, anak aku harus minum susu formula. Kak, kan anaknya bingung puting tapi masih minum susu, kenapa nggak dipompa aja terus dikasih lewat botol? Nah, kondisinya ini nggak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi kalau hanya anak aku yang bingung puting tapi kondisi akunya baik-baik aja, aku masih bisa terus kasih anak aku ASI pakai botol. Tapi di sini kondisinya aku juga mengalami payudara yang udah mengeras, membatu, yaitu ataupun biasa disebut mastitis. Tapi mastitis aku ini sudah levelnya udah menuju ke parah gitu, sudah menuju ke abses. Makanya aku harus stop produksi ASI-nya supaya aku itu bisa ambil langkah berikutnya untuk menyembuhkan mastitis aku gitu teman-teman. Nah, apa yang aku lakuin buat hentiin produksi ASI aku atau buat nyembuhin mastitis aku, ataupun buat kalian yang mau mengurangi pembengkakan di payudara, kalian bisa ikuti cara aku. Ini aku akan kasih tahu caranya, kalian ikuti. Ini bagus banget, cepat banget, kalian gak perlu lama-lama mengalami sakit. Jadi itu aku juga baru tahu setelah aku mengalami beberapa minggu sakit yang luar biasa, itu aku baru tahu juga kalau bisa disembuhkan dengan kol teman-teman. Kol yang biasa kalian masak, kol yang biasa kalian goreng, nah itu bisa kalian jadiin obat untuk nyembuhin pembengkakan payudara kalian. Nah, jadi caranya itu, kol kalian ambil, kemudian kalian cuci bersih, terus dilepasin satu persatu helai-helainya. Nah, itu kalian masukin di freezer teman-teman sampai beku. Setelah beku, kalian keluarin beberapa buah, 2 buah aja kalau yang besar, 2 atau beberapa buah, beberapa helai maksudnya. Nah, itu kalian tempelin di payudara kalian, kalian kompres gitu. Jadi payudara yang membengkak itu kan dia panas ya. Nah, panasnya payudara itu nanti akan dilawan dengan dinginnya kol yang dari freezer tadi. Nah, kalian kompres payudaranya sampai kol yang beku menjadi layu. Jadi itu bisa cepat menyembuhkan mastitis kalian atau payudara kalian yang bengkak. Nah, itu cepat banget tuh disembuhkan dengan kol. Kalau kalian ingin menghentikan produksi ASI seperti kasus aku, nah itu aku lakuinnya terus menerus. Jadi begitu kolnya layu, kita buang, ganti lagi yang baru, layu, buang lagi, ganti yang baru, itu terus menerus. Nah, itu aku hanya dalam waktu 2-3 hari itu
produksi ASI aku langsung berhenti. Nah, tapi jika kalian hanya ingin menghilangkan bengkak aja, kalian lakuinnya cukup sesekali aja teman-teman, jangan terus menerus seperti aku, karena aku kan mau hentiin produksi ASI. Nah, kalau kalian hanya mau mengurangi pembengkakan, kalian bisa lakukannya sekali-sekali aja sampai kalian rasa payudara kalian itu udah nggak sakit lagi. Jangan terus-terusan ya teman-teman. Sekali lagi, aku sama sekali nggak nyaranin kalian buat hentiin produksi ASI. Jadi ingat ya teman-teman, aku hentiin produksi ASI karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk aku memberikan ASI untuk anak aku. Jadi aku memang terpaksa menghentikan produksi ASI. Tapi buat kalian yang masih bisa dan masih mau untuk berikan anak kalian ASI, kalian cukup gunakan cara-cara yang aku bilang tadi, pakai kol sesekali aja. Kalau kalian merasa perlu, nah kalian pakai itu, kalian kompresin ke payudara. Tapi kalau udah hilang bengkaknya, stop, kalian jangan lanjutin lagi. Oke teman-teman? Nah, itu dia tadi penjelasannya bagaimana cara menghentikan produksi ASI, atau bagaimana cara sembuh dari mastitis, ataupun juga bagaimana caranya menghilangkan bengkak pada payudara. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang punya masalah payudara sama kayak aku doain semoga masalah kalian cepat teratasi dengan kalian ikuti cara aku tadi. Dan aku juga mau ucapin terima kasih karena kalian udah nonton video ini sampai selesai. Terus dukung aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar aku tambah semangat lagi bikin konten yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan see you next video. Assalamualaikum.